banyak kita melupakan. Sudah waktunya mungkin Bang sekarang. Iya, Nah, satu lagi tadi Kapitan Waloindi. Nah, ini boleh cerita juga Bang. Kapitan Waloindi juga ini harus saya luruskan ya, saya Iya. klarifikasi karena sebagian orang telah disalahpahami, termasuk ini juga menimbulkan semacam nyinyiran dari saudara-saudara kita di Maluku yang sebagian orang Buton telah menganggap Waloindi ini sebagai Patimura. Gitu. Saya salah seorang yang tidak setuju dengan itu, bahwa Kapitan Waloindi adalah Patimura. Menurut saya bukan. Bukan. Ya, Kapitan Waloindi dengan Patimura itu punya masa berbeda. Ya, Patimura itu kan di masa belum lama saya kira, ya, ketika perang Maluku dengan Belanda. Sementara Waloindi kan temannya Belanda, aliansinya Belanda. Jadi tidak mungkin mau melawan dalam tanda petik tuannya itu. Tuan. Kapitan Waloindi itu adalah temannya Sapati Balubu. Artinya dia sezaman. Karena kalau kita baca sumber-sumber yang lisan di Kaledupa misalnya dan manuskrip di Buton, ekspedisi perang di Kiser, armada Kesultanan Buton dipimpin oleh dua orang itu, Sapati Balubu Larafani dengan Kapitan Waloindi. Itulah tadi yang saya ceritakan, kemudian membawa perempuan Portugis yang dikalahkannya dikawinkan dengan adiknya di Kaledupa. Yang kemudian menurunkan para gadis yang matanya biru itu, yang rambutnya kayak bule-bule itu. Iya. Jadi menurut saya Kapitan Waloindi bukan Patimura. Dan saya kira sudah itu harus diluruskan. Siap. Kita lanjut lagi nih Bang. Kita sebut saja dari beberapa tokoh tadi. Nah, saya ingin dengar Bang kisah dari beberapa tokoh Buton tadi yang sudah disebutkan, dan saya pikir ini sangat menarik supaya kita ketahui bersama dan apa yang mereka lakukan di sana. Silakan Bang. Iya, tokoh-tokoh ini tentu saja ke Maluku, karena Maluku tadi dari yang di awal tadi saya jelaskan mengenai posisi Maluku yang waktu itu sebagai pusatnya rempah-rempah, komoditi hasil bumi Nusantara yang banyak dicari oleh orang Eropa. Yeah. Jadi perhatian banyak bangsa itu memang ke Maluku. Dan Buton yang sangat dekat dari Maluku dan berada dalam jalur pelayaran, ya mau tidak mau juga menjadi terlibat mengambil bagian ke dalam. Yeah. Maka kita kemudian mengenallah Lasangaji, ya, Sultan Buton, ya, yang ketiga. Kemudian di zaman Lailangi yang keempat, Sultan Buton keempat, atas kontrak Skote dengan Lailangi, itu mengirim pasukan ke Solor di bawah Kapitan Lingga namanya, atau kemudian di sana dikenal Ratu Loli. Bukti-bukti peninggalan itu masih ada di sana. Seperti apa Bang? Itu tambur yang dililiti oleh kain buton. Kain buton itu masih ada sampai saat ini. Sampai sekarang dijaga di suku apa namanya itu. Ini kalau saya ke Solor nanti ke sana. Wow. Ya, jadi itu adalah artefak peninggalan dari Kapitan Lingga. Jadi orang ini memang sudah tidak ada, tapi menyimpan sesuatu tentang dirinya. Dengan kita melihat artefak itu kan bisa kita tahu orang ini datangnya dari Buton. Karena di situ dia menunjukkan identitas dirinya. Ada kain Buton dalam lilitan tambur yang disebut sebagai pusaka di sana itu. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian ada lagi Kapitan Waloindi. Ada ya. Kapitan Pela atau Lasampela. Ini boleh cerita lagi nih, Pak? Ya, ini orang ini yang saya dengar dari narasi lisan orang-orang di Holimombo dan orang-orang di Tanjung Sial di Pulau Maluku. Itu menceritakan bahwa Kapitan Pela ini adalah seorang yang dari Holimombo yang dikirim oleh otoritas Kesultanan Buton untuk mengambil bagian dalam palagan perang di Hua Mual waktu itu. Tetapi sebelum ke Maluku dia dikirim ke Dayak di Kalimantan, di Borneo.
waktu itu, dan dia pulang dengan berhasil. Ya, itulah yang kemudian membawa dia ke Maluku, karena sedang terjadi perang besar di sana, perang yang kita kemudian mengenalnya sebagai Perang Huamual, yang dipantik oleh seorang Kimalaha Majira namanya, yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Hanya saja menurut sumber-sumber lokal, Kapitan Pela ini berada di pihak Kimalaha Majira. Sementara kalau kita baca perjanjian-perjanjian antara Buton dengan Belanda, ya Buton dengan Belanda ini adalah sekutu. Maka itu menjadi bertentangan dengan realitas narasi lisan dengan isi kontrak perjanjian antara Buton dengan Belanda sebagai sekutu abadi kan. Kalau kita baca perjanjian Lelangi dengan Skote itu. Tetapi menurut saya barangkali tidak sedikit ya dalam perang yang melibatkan Buton dengan Belanda, ada yang menyempal, ada yang tidak menaati perjanjian itu. Kalau barangkali itu bisa juga terjadi di Huamual. Ada kapitan-kapitan dari Buton yang ikut mengambil bagian dalam perang itu, tetapi tidak dengan menaati kontrak Buton dengan Belanda. Ya, seperti misalnya perang di Goa dengan Makassar kan. Goa dengan Belanda, Makassar dengan yang menjadi sebab penjatuhan Sumba Opu. Kan Buton terlibat di kedua belah pihak. Di kelompok Arong Palaka Bugis ada juga orang Buton. Di Goa juga ada kelompok-kelompok orang Buton. Ini barangkali juga terjadi di Maluku ketika perang besar antara Belanda dengan Huamual yang melibatkan Portugis, Belanda, Ternate dengan Buton sealiansi. Tapi yang menarik, ada kapitan dari Buton itu yang justru melawan Buton. Tetapi saya kira ini yang nanti akan kita konfirmasi dalam kerja ekspedisi. Bagaimana sebenarnya posisi Kapitan Pela dalam perang Huamual? Yang menarik, ada teman-teman saya di Maluku yang bermarga asli Maluku mengisahkan soal kedekatan terah nasabnya dia dengan Buton. Ada marga Risa Putih ya di Maluku. Dia menghubungi saya dan mengaku sebagai cucu dari penakluk Huamual yang digelari Kapitan Tikang Tombak. Dia menginbox saya, mengenalkan diri, saya adalah turunan dari penakluk Huamual yang diberi gelar sebagai Kapitan Tikang Tombak atau diberi gelaran oleh Belanda Risa Putih. Kami kemudian berbincang dan mengakui nasab dia, darahnya itu adalah kaitannya dengan Buton. Ketika dia menanyakan ke kakeknya dulu, dan dia malah disuruh ke Kesultanan Buton untuk mengecek nasab. Masya Allah. Lalu yang menarik tidak hanya Risa Putih, ada juga dari Waraka, Raja Waraka di Teluk Elepa Putih di Maluku. Itu juga mengakui nasab dia terkait dengan Buton. Ya, bahkan setiap Raja Waraka yang baru diambil sumpah, yang baru ditabalkan itu diwajibkan datang ke Buton untuk semacam meminta restu, kira-kira begitu. Jadi Buton dengan Maluku saya kira sangat dekat. Relasi Buton dengan Maluku sangat dekat. Tidak hanya secara genealogi, tetapi secara kultural juga. Dan tujuan dari ekspedisi ini adalah merekatkan kembali ingatan-ingatan yang barangkali tercecer dan sudah banyak kita melupakan. Sudah waktunya mungkin Bang sekarang. Iya. Nah, satu lagi tadi Kapitan Waloindi. Nah, ini boleh cerita juga, Pak. Kapitan Waloindi juga ini harus saya luruskan ya, saya klarifikasi karena sebagian orang telah disalahpahami, termasuk ini juga menimbulkan semacam nyinyiran dari saudara-saudara kita di Maluku, yang sebagian orang Buton telah menganggap Waloindi ini sebagai Patimura. Gitu. Saya salah seorang yang tidak setuju dengan itu, bahwa Kapitan Waloindi adalah Patimura. Menurut saya bukan.
Bukan. Ya, Kapitan Walloindi dengan Pattimura itu punya masa berbeda. Ya, Pattimura itu kan di masa belum lama saya kira, ya, ketika perang Maluku dengan Belanda. Sementara Walloindi kan temannya Belanda, aliansinya Belanda. Jadi tidak mungkin mau melawan dalam tanda petik tuannya itu. Kapitan Walloindi itu adalah temannya Sapati Balubu. Artinya dia sezaman. Karena kalau kita baca sumber-sumber yang lisan di Kaledupa misalnya dan manuskrip di Buton, ekspedisi perang di Kiser, armada Kesultanan Buton dipimpin oleh dua orang itu, Sapati Balubu Larafani dengan Kapitan Walloindi. Itulah tadi yang saya ceritakan, kemudian membawa perempuan Portugis yang dikalahkannya, dikawinkan dengan adiknya di Kaledupa. Yang kemudian menurunkan para gadis yang matanya biru itu, yang rambutnya kayak bule-bule itu. Iya, jadi menurut saya Kapitan Walloindi bukan Pattimura. Dan saya kira sudah itu harus diluruskan. Siap, Bang. Nah, koja-koja kita hari ini sangat menarik, Bang, karena berkaitan dengan ekspedisinya Bang Yusri. Yang saya ingin tahu lagi bahwa ini mulai kapan ini, Bang? Biar kita semua... Saya mulai jalan hari ini, sore sebentar ini. Sore sebentar ya? Iya, saya mulai jalan sore sebentar ini, karena di Ambon itu hari Sabtu, hari Minggu, ada dialog terkait yang juga kita bicarakan ini. Berapa hari ke depan kemudian balik ke bawah? Nanti menyesuaikan. Saya tidak bisa menetapkan berapa lamanya. Mudah-mudahan lancar. Ya. Saya doakan lancar. Dan semua kabar Katinatan Awulio selalu bersama. Semua titik yang kita rencanakan dapat kita jangkau. Masya Allah. Ya, saya berharap bisa menemukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna untuk kita semua, tidak hanya bagi Buton, terutama juga bagi Maluku. Ya, supaya ada semacam, barangkali istilah mereka bela gandong itu, bahwa Buton ini adalah barangkali bukan saudara jauh, malah saudara dekat, sangat dekat. Ya. Oke, Bang, dan saya sengaja sebelum beliau berangkat saya sudah menghubungi beberapa kali bahwa harus kita syuting dulu soal ini, dan terima kasih banyak, Bang. Ya. Saya hanya bisa berterima kasih nih, Bang. Karena saya kira Foril harusnya ikut ini ekspedisi ini. Kita bikin eksklusif, dan Bang, saya menunggu liputan-liputan di Layusri Journey untuk mengupdate segala kegiatan Abang di sana, dan harapan saya ini bisa menjadi liputan yang sangat menarik dan liputan yang bisa boleh dibilang jejak digital istimewa buat kita semua warga Buton dan Maluku. Bagaimana, Bang, soal ini? Ya, saya kira memang itulah dari yang kita inginkan, adalah bagaimana perjalanan ini kita abadikan sehingga tidak selesai. Setelah selesai begitu, ada jejak yang kita simpan. Jadi ekspedisinya selesai, dan selesai juga kan tidak begitu. Ekspedisinya selesai, tetapi sesuatu kita simpan untuk jejak dan bisa kita melihatnya kapan saja. Saya kira itu orang-orang barangkali bisa menarik inspirasi, bisa mengambil inspirasi dan bisa belajar. Yang barangkali sebelumnya hanya mendengar. Ini kita akan coba konfirmasi langsung, misalnya di Maluku, di Tanjung Sial, di Pegunungan Seram, di Manusela, di Murkele, di Binaya itu. Masya Allah. Sekalipun akses ke sana cukup berat. Ya, saya sendiri juga ini berharap bisa sampai ke sana. Amin. Tapi tentu kita menyesuaikan dengan situasinya, kondisinya di lapangan. Baik, tentunya koja-koja ini sudah pada titiknya, bahwa yang saya ingin dengarkan lagi, Bang, bahwa apa yang ingin Abang sampaikan terkait masyarakat kita yang di Buton, yang ada di Maluku, dan yang menonton video ini, Bang, sebagai closing statement. Silakan. Iya, yang ingin saya sampaikan adalah di Maluku, diaspora orang Buton ini banyak sekali. Ya, dan saya melihat antusias yang tinggi sekali terkait dengan rencana ekspedisi ini. Saya berharap akan menemui semua mereka
dan kita bisa berbincang secara lebih dekat dan secara langsung. Jadi kita bisa dialog secara langsung dan terbuka, membagi apa-apa yang sependek yang saya tahu, dan barangkali mereka belum mengetahui, atau saya akan mengambil yang mereka tahu, yang saya belum tahu. Jadi kita akan sharing, saling berbagi pengetahuan. Itu aja sebenarnya. Siap. Dan saya doakan mudah-mudahan ekspedisi ini bisa berjalan lancar, sukses sesuai harapan. Dan buat Anda semua yang nonton video ini, terima kasih banyak sudah menyaksikan ini. Terima kasih Bang atas waktunya. Saya ucapkan semoga ekspedisinya berjalan lancar dan sukses. Tetap like, komen, dan subscribe di sini hanya di Foreign Marot Channel di Koja Koja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.